Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bersama saya Ardi. Pada sesi kuliah K3L ini kita akan membahas mengenai penyebab kecelakaan serta investigasi kecelakaan. Tujuan perkuliahan kita kali ini setidaknya ada 3 ya. Yang pertama, saya harapkan nantinya mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan antara accident dan insiden. Ya, lalu yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan setidaknya ada 2 teori mengenai penyebab kecelakaan, sehingga nantinya dengan memahami teori tersebut, kita dapat mencegah future accident atau incident. Lalu yang terakhir, ya, saya harapkan mahasiswa mengetahui pentingnya dan langkah-langkah terkait dengan investigasi dari kecelakaan kerja. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai accident teori atau investigation, kita perlu tahu apa itu accident dan tentunya insiden. Accident atau kecelakaan, ya, atau kita juga bisa menyebutnya kecelakaan kerja, boleh dikatakan adalah event, ya. Jadi suatu kejadian di mana kejadian tersebut telah menghasilkan suatu loss atau losses atau suatu kehilangan. Nah, losses itu bisa berupa injury, ya, ill ataupun fatality, ya. Lalu kalau insiden, ya, yang membedakan dengan accident, ya, yang pertama, semua accident itu belum menyebabkan loss. Ya, jadi dia itu masih berupa kejadian yang boleh dikatakan kejadian yang berbahaya. Ya. Lalu insiden ini dibagi menjadi 2, yaitu undesired circumstances, lalu yang kedua near miss. Ya. Kalau undesired circumstances itu merupakan suatu kondisi, ya, yang dia itu boleh dikatakan dia itu belum berupa event, ya, atau belum berupa kejadian. Ya, dia masih berupa kondisi, ya, tetapi kondisinya itu berpotensi untuk menyebabkan injury, ill atau fatality, ya. Lalu kalau near miss itu kondisi yang telah terjadi, maka dia berupa event, ya. Namun berbeda dengan accident, berbeda dengan kecelakaan, kejadian tadi yang di dalam near miss ini itu tidak menyebabkan adanya loss, ya, tidak menyebabkan adanya injury, fatality atau ill, tetapi dia sebenarnya berpotensi, ya, berpotensi untuk menyebabkan hal tersebut. Nah, kalau kita melihat ilustrasi ini, ya, dua sisi yang paling kiri ini adalah undesired circumstances. Jadi dia masih berupa kondisi yang boleh dikatakan berbahaya. Ya, jadi untuk yang di sini itu kita tahu ada unsafe condition. Ya, dalam arti ada kondisi atau kondisi yang tidak aman, yaitu ada selang, ya, yang ujungnya itu kan nanti dikoneksi dengan keran ini, tapi selangnya ini ujungnya patah atau rusak, ya. Lalu untuk undesired circumstances yang lain, yaitu sudah tahu patah, tapi kenapa kok dipasang? Ya, ini dipasang. Jadi dia boleh dikatakan unsafe act atau tindakan yang tidak aman. Nah, lalu yang selanjutnya ini near miss. Jadi ketika ini sudah dipasang, ya, lalu ini dihidupkan oleh orang ini, tetapi untungnya orang ini tidak terkena semburan air panasnya. Ya, tidak terkena semburan air panasnya. Karena orangnya agak di sini. Oleh karena itu tidak ada loss yang terjadi. Ya, tidak ada loss yang terjadi, tetapi terjadi sebuah kejadian, event. Maka ini disebut near miss. Ya, tapi kalau semisal setelah dia melakukan tindakan tidak aman ini dan adanya unsafe condition ini, dia membuka kerannya dan airnya itu kena orangnya, ini akan menjadi sebuah accident. Karena terjadi sebuah injury, terjadi sebuah loss. Ya, itu kurang lebih perbedaan antara accident, undesired circumstances, dan near miss. Selanjutnya akan kita coba bahas mengenai teori, ya, teori penyebab kecelakaan. Ya. Jadi, secara garis besar terdapat
banyak sekali teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu kecelakaan atau kecelakaan kerja itu dapat terjadi. Ya, dengan memahami teori-teori yang ada, diharapkan employers ya dapat mengetahui bagaimana urutan ya terjadinya suatu kecelakaan atau kecelakaan kerja, sehingga diharapkan employers dapat menghentikan urutan tersebut dalam rangka ya meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Di dalam literatur terdapat banyak sekali teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan terjadinya kecelakaan atau kecelakaan kerja. Ya, di antaranya ada Heinrich Dominus Theory, lalu ada Multiple Causation Accident Theory, lalu ada Multiple Factors Theory, lalu ada Swiss cheese model, lalu ada Human Factors Theory, Energy Release Theory, dan lain sebagainya. Pada pembahasan kita kali ini, dua teori yang akan kita bahas. Yang pertama adalah Heinrich Domino Theory, dan yang kedua Swiss cheese model. Untuk Heinrich Domino Theory ya, yang pertama teori ini dikenalkan oleh Heinrich ya pada tahun 1959 ya, sudah cukup lama. Dan di dalam teori ini diasumsikan bahwa sebuah kecelakaan itu terjadi karena urutan dari suatu events ya. Oleh karena itu ya Heinrich mengumpamakan urutan suatu events itu dalam rangkaian sebuah sistem domino ya. Nah, seperti kita ketahui ya, apabila ada domino ya yang disusun secara berurutan, maka ketika domino yang paling ujung itu kita jatuhkan, maka dia akan membuat domino selanjutnya itu juga akan jatuh. Ya, kurang lebih itu secara garis besar ilustrasi dari Heinrich Domino Theory. Di dalam Heinrich Domino Theory ya setidaknya suatu kecelakaan itu dapat terjadi karena adanya 5 domino ya. Domino pertama terkait dengan work environment, lalu domino kedua terkait dengan human ya atau manusia, lalu domino ketiga itu terkait dengan hazard ya, lalu domino yang keempat itu terkait dengan accident ya, lalu domino yang terakhir itu terkait dengan injury. Ya, selanjutnya akan kita coba berikan gambaran mengenai salah satu kejadian ya yang dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan dari Heinrich Domino Theory ya. Jadi semisal ada suatu kondisi ya work environment di mana terjadi tumpahan oli ya di lantai. Lalu di sekitar tumpahan oli tersebut akan ada seorang karyawan yang akan melewati area di mana terdapat tumpahan oli tersebut, dan karyawan tersebut ya membawa beban yang cukup banyak sehingga pandangan dia itu sedikit terhalangi, sehingga juga membuat karyawan tersebut tidak dapat mengetahui bahwa di depannya itu ada tumpahan oli. Ya. Oleh karena itu, ya adanya tumpahan oli dan orang ya yang maksud saya karyawan yang akan melewati tersebut akan menyebabkan adanya sebuah bahaya, yaitu bahaya terpeleset atau bahaya jatuh. Ya, ketika orang tersebut benar-benar berjalan di work environment tersebut, maka orang tersebut dapat jatuh ya atau terpeleset sehingga accident ya kecelakaan itu dapat terjadi ya, dan setelah adanya kecelakaan tersebut dapat juga dimungkinkan munculnya sebuah loss. Dalam kasus ini terjadi sebuah injury
yaitu semisal patah tulang atau jenis-jenis injury yang lainnya. Selanjutnya akan coba kita bahas ya masing-masing domino yang menyusun dari Heinrich domino teori ini. Jadi domino yang paling kiri atau yang pertama itu terkait dengan work environment. Ya, atau bisa kita sebut juga sebagai unsafe condition atau kondisi atau situasi ya yang tidak aman ya. Contoh dari unsafe condition ya salah satunya tadi spillage of oil atau oli yang tumpah di permukaan ya yang dapat menyebabkan suryantum misalnya terpeleset dan lain sebagainya. Lalu unsafe storage of flammable materials. Jadi semisal ada bahan-bahan yang dapat dengan mudah terbakar itu tidak disimpan dengan baik ya. Lalu yang kedua maksud saya domino yang kedua ya yaitu terkait dengan human ya. Nah, human di sini ya dijelaskan oleh Heinrich domino di Heinrich domino teori bahwa faktor dari manusia yang dapat juga berkontribusi dalam kecelakaan yaitu terkait dengan unsafe act atau tindakan yang tidak aman ya dari seorang manusia atau pekerja. Nah, salah satunya apabila kita melihat kasus ini adalah seorang pekerja yang tidak mengetahui ya bahwa terdapat tumpahan oli ya. Nah, kenapa dia tidak bisa mengetahui adanya tumpahan oli tersebut? Karena dia membawa barang yang memblok pandangannya ya sehingga dia tidak mengetahui hal tersebut. Nah, hal ini merupakan salah satu contoh tindakan ya atau aksi yang tidak aman yang dilakukan oleh manusia yang merupakan domino kedua. Lalu yang ketiga yaitu hazard atau bahaya ya. Jadi karena ada tumpahan oli tadi dan ada seseorang yang akan melewati tumpahan oli tersebut dan orang tersebut tidak mengetahuinya, maka akan ada bahaya. Ya, bahayanya itu dapat berupa bahaya terpeleset, bahaya jatuh, dan lain sebagainya. Lalu untuk elemen keempat yaitu accident. Ya, jadi ketika seseorang itu tidak mengetahui bahwa ada tumpahan oli ya dan dia melewati tumpahan oli tersebut, seseorang tersebut bisa jatuh dan maksud saya jatuh atau terpeleset ya. Sebagai konsekuensinya maka accident atau insiden itu bisa terjadi. Ya, disinilah domino keempat yaitu accident ya. Lalu apabila accident yang terjadi tersebut menyebabkan suatu loss, maka akan ada domino yang kelima yaitu injury. Ya. Lah injury di sini misalnya terkait dengan kejadian sebelumnya bisa jadi misalnya ada patah tulang atau jenis-jenis luka yang lain. Bagaimana kecelakaan itu dicegah ya menurut Heinrich domino teori ya setidaknya apabila kita ingin mencegah ya suatu kecelakaan kita perlu mengeliminasi salah satu penyebab di dalam urutan domino tersebut ya. Nah, apa yang bisa kita hilangkan itu yang pertama kita menghilangkan unsafe condition dan atau kita menghilangkan unsafe act atau tindakan yang tidak aman ya. Jadi di dalam teori ini ya bagaimana kita menyetop jatuhnya domino tadi ya, domino ini kita bisa mengambil ya salah satu domino ini atau dua domino yang ada di depan ini ya. Selanjutnya akan coba kita bahas mengenai kondisi yang tidak aman atau unsafe condition sekaligus juga unsafe acts atau tindakan yang tidak aman
Ya, seperti kita ketahui, kalau kita berbicara mengenai unsafe conditions, maka kita akan membahas mesin-mesin, benda-benda atau material apa atau lingkungan apa yang ada di sekitar seseorang yang bekerja, ya. Lalu kalau kita berbicara mengenai unsafe acts atau tindakan yang tidak aman, maka kita akan membahas mengenai tindakan dari seorang pekerja. Ya. Lalu untuk unsafe condition, ya, beberapa contohnya yang pertama adalah inadequately guard. Ya, jadi apa? Cover atau pelindung mesin atau material atau lingkungan ya yang dikatakan inadequate atau tidak cukup melindungi ya. Lalu ada misalnya unguarded. Jadi kalau yang pertama itu inadequate guard, lalu yang kedua itu ada mesin atau material yang itu dia tidak ada pelindungnya ya. Lalu yang ketiga ada benda-benda yang defektif, cacat, rough, kasar, sharp, tajam, slippery, licin, ya, decay, crack, ya, dan lain sebagainya. Lalu ada mesin-mesin, tools, ya, material atau lingkungan yang didesain, namun dalam proses desainnya itu tidak mempertimbangkan kaidah safety, ya. Lalu semisal ada lingkungan kerja ya yang diatur sedemikian hingga namun pengaturannya itu tidak mempertimbangkan kaidah safety ya sehingga banyak jalan yang banyak hambatan lalu macet lalu rumit dan lain sebagainya. Lalu yang keenam, contoh yang lain terkait unsafe condition adalah penerangan yang tidak cukup, ya. Lalu tidak kalah penting juga terkait dengan udara, ya. Jadi misalnya udara atau ventilasi yang tidak cukup. Lalu yang terakhir yaitu unsafe cloth, lalu tidak ada alat pelindung diri atau benda-benda yang digunakan oleh pekerja itu termasuk benda yang berbahaya seperti misalnya penggunaan high heels ya ketika bekerja. Lalu untuk unsafe acts atau tindakan tidak aman ya itu yang pertama misalnya seseorang pekerja itu mengoperasikan mesin tanpa clearance. Jadi dalam arti dia mengoperasikan mesin terlalu dekat dan lain sebagainya. Ya. Lalu operator yang menggunakan mesin dalam kecepatan yang tidak aman. Ya. Lalu ada lain yang banyak sering terjadi yaitu safety device. Jadi misalnya ada mesin yang sudah diberi sensor safety, tapi safety-nya itu karena itu biasanya misalnya memperlambat kerjaan dan lain sebagainya itu dibikin tidak aktif. Ya, ini salah satu tindakan yang berbahaya juga. Lalu ada penggunaan alat-alat yang tidak safe ya. Semisal ada suatu pekerjaan ya yang salah satu contohnya kita ingin paling sering terjadi ya kita ingin memukul memukul paku tapi karena tidak ada pukul besi kita menggunakan benda-benda yang lain misalnya batu bata lalu bata lah. Ketika penggunaan benda-benda yang tidak diperuntukkan untuk pekerjaan tersebut akan memberikan bahaya, akan membuat seorang pekerja tersebut terekspos terhadap bahaya lain. Ya. Lalu misalnya ada loading, placing, mixing yang tidak aman ya. Jadi dalam arti misalnya seorang pekerja itu sedang meletakkan suatu benda ke dalam truk dan lain sebagainya. Tapi dia meletakkannya itu secara sembarangan atau dia secara terburu-buru. Ya. Lalu yang keenam, pekerja tersebut bekerja dengan unsafe position or postures. Ya, ini mungkin bisa terkait juga dengan ergonomi. Ya, lalu ada pekerja yang bekerja di equipment yang bergerak atau equipment yang berbahaya. Lalu ada pekerja yang bekerja dalam suasana yang distracting, ya, yang
banyak sekali gangguan, ya, lalu teasing, ya, saling mengejek, lalu abuse dan lain sebagainya. Yang terakhir, pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri, ya. Nah, menurut Heinrich Domino Theory, ya, hampir 88% kecelakaan itu terjadi karena kondisi, maksud saya tindakan yang tidak aman, ya, atau unsafe act yang dilakukan oleh seorang pekerja. Sementara 10% atau sisanya itu terjadi karena unsafe conditions, ya. Oleh karena itu, ya, menurut Heinrich bahwa fokus dalam pencegahan kecelakaan kerja itu adalah menghilangkan atau mengurangi tindakan yang tidak aman atau unsafe acts. Ya. Kritik, ya. Jadi kita akan bahas mengenai kritik terhadap teori ini. Jadi seperti kita ketahui, ya, bahwa salah satu fokus dari Heinrich Domino Theory adalah mengurangi unsafe act atau tindakan yang tidak aman. Ya, oleh karena itu biasanya kita akan berfokus terhadap manusia. Oleh karena itu, karena kita berfokus terhadap tindakan manusia, maka akan dengan mudah ketika kita melihat kecelakaan menggunakan teori ini, kita akan mudah menyalahkan, ya. Oh, kecelakaan ini terjadi karena si A melakukan tindakan yang tidak aman, ya. Contohnya seperti itu. Lalu yang kedua, apabila kita melakukan pencegahan, ya, kecelakaan dengan menggunakan teori ini, maka kita akan berfokus, ya, untuk membuat superhuman, dalam arti membuat manusia yang diharapkan tidak akan melakukan kesalahan, ya, tidak akan melakukan tindakan yang tidak aman, ya. Di sisi lain, manusia itu karakter dari manusia itu memiliki banyak keterbatasan, sehingga membuat seseorang menjadi superhuman itu boleh dikatakan sesuatu yang terlalu naif. Lalu yang terakhir, ya, bahwa di dalam teori ini kita tidak melihat faktor-faktor yang lain, ya. Kita tidak melihat faktor-faktor makro, ya, seperti organisasi, lalu hubungan antar pekerja dan sebagainya, ya. Padahal beberapa kejadian kecelakaan kerja itu disebabkan oleh banyaknya interaksi antara komponen-komponen, ya, baik komponen makro atau komponen mikro.